Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat Tahun Baru 2021. Kita memulai periode baru dalam hidup kita, lengkap dengan segala kenangan dari masa lampau maupun harapan untuk masa depan. Kenangan itu adalah bagian dari sejarah, entah itu manis atau pahit, semuanya membentuk kita seperti hari ini. Jadikanlah bahan refleksi untuk belajar dari pengalaman demi menata masa depan. Satu hal yang harus kita pegang teguh adalah, sepahit apapun pengalaman itu, sedalam apapun kejatuhan kita, sesakit apapun penderitaan kita, hendaknya kita tak pernah meninggalkan Yesus Kristus, asal dan tujuan hidup kita. Setiap awal tahun, Gereja Kudus merayakan Hari Raya Maria Bunda Allah sebagai pembuka periode baru tersebut. Tentu saja perayaan itu tetap berwarna kristosentris, yakni Kristus tetap menjadi pusat hidup iman orang-orang Kristiani. Perayaan ini merupakan pengakuan bahwa Tuhan telah memilih dan menetapkan seorang manusia menjadi pembawa firman yang menjadi manusia ke tengah dunia. Pengakuan ini sekaligus mengingatkan semua orang beriman bahwa manusia diberi peranan besar dalam sejarah keselamatan. Semua orang yang percaya pada Kristus sekarang memiliki kewajiban yang sama, yakni membawa Kristus kepada sesama. Jika Maria membawa Yesus, firman yang menjadi manusia di dalam rahimnya, melahirkan dan membesarkannya sebagai manusia, kita semua membawa Yesus di dalam hati kita dan mengungkapkannya dalam perkataan dan perbuatan kita. Sasarannya sama, yakni agar Yesus dikenal dan diimani sebagai penyelamat dunia, jalan kebenaran dan kehidupan. Refleksi pada episode ke-117 ini merupakan pembuka di tahun 2021. Maka sejalan dengan perayaan seluruh gereja, tema refleksi kita kali ini adalah membuka tahun 2021 dengan hati seorang bunda. Dari Alkitab kita menemukan kisah tentang Maria yang memberi kita gambaran tentang sosok yang begitu istimewa di dalam penghayatan iman Kristiani. Ketika dipilih menjadi bunda Mesias, Maria hanyalah seorang perempuan sederhana dari Nazaret yang bertunangan dengan pria sederhana pula bernama Yusuf. Berarti Maria tidak berpikir menjalani satu pola hidup lain. Ia lahir dari satu keluarga, ia akan membentuk satu keluarga pula dan melahirkan anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Namun hidup Maria berubah total ketika malaikat Gabriel diutus Allah menemuinya. Bersukacitalah, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan besertamu. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak yang kau kandung adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Jawaban Maria yang sederhana telah mengubah sejarah keselamatan dan peradaban manusia. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Nya. Sejak itu Maria mengandung firman yang menjadi manusia. Kabar gembira ini dibawa ke Elisabet yang mengandung di hari tuanya. Maka Elisabet pun bersukacita. Terpujilah engkau di antara semua perempuan, dan terpujilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sehingga bunda Tuhanku datang mengunjungi aku? Seruan kegembiraan itu telah melahirkan gelar baru bagi Maria, yakni Bunda Tuhan. Inilah yang kita muliakan, bahwa seorang manusia menjadi pengantara hadirnya Tuhan ke dalam sejarah manusia. Ia tidak lebih besar dari Tuhan, tetapi melalui rahimnya Tuhan masuk ke kemanusiaan. Adakah peranan yang lebih besar daripada itu? Maka mulailah perjalanan Maria yang penuh dengan tantangan. Sebagai gadis muda, ia mungkin tak pernah berpikir bahwa penerimaannya atas tawaran Tuhan membawa konsekuensi yang begitu besar.
Ia harus pergi ke Betlehem di saat hamil tua menjelang kelahiran putranya. Ia harus melahirkan di sebuah kandang hewan karena tak ada tempat bagi mereka di penginapan. Ia harus mengungsi ke Mesir karena terancam oleh Herodes. Ia membesarkan putranya di Nazaret sebagai ibu keluarga biasa. Dan ketika sang putra Yesus Kristus mulai berkarya, ia memikul salib bersamanya. Ia pasti turut menderita ketika putranya ditolak oleh orang-orang Nazaret. Ketika kaum keluarganya menganggap Yesus tidak lagi waras dan hendak membawanya kembali, ketika dilawan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Pada sisi lain, Maria juga menjadi sumber sukacita ketika ia menyampaikan kepada Yesus tentang habisnya persediaan anggur dalam perkawinan di Kana, yang mendorong Yesus melakukan mujizat yang pertama. Ia pasti mendengar karya-karya Yesus yang selaras dengan nubuat Nabi Yesaya. Orang buta melihat, orang bisu berbicara, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Namun puncak perjalanan imannya ada di jalan salib putranya. Ketika Yesus ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman mati sebagai seorang penjahat. Maria ada di kaki salib Golgota, menyatu dengan sang putra dalam derita. Di atas puncak Golgota itulah peranan Maria didefinisikan kembali. Peranannya sebagai bunda sang Mesias berakhir, tetapi datang peranan baru, yakni menjadi bunda seluruh umat Allah, bunda Gereja Kudus. Yesus menyerahkan bundanya kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Inilah ibumu. Dan menyerahkan Yohanes kepada Maria. Inilah putramu. Maria tidak pernah kembali ke keluarga Nazaret. Ia ada bersama Yohanes. Ia ada bersama para rasul. Ia ada di ruang atas dalam doa bersama mereka menantikan kedatangan Roh Kudus. Ia ada di tengah-tengah jemaat perdana ketika Roh Kudus turun dan melahirkan gereja. Jika sebelumnya ia melahirkan firman yang menjadi manusia, kini ia menyaksikan kelahiran tubuh mistik Yesus Kristus, yakni Gereja Kudus, persekutuan umat beriman, berkat turunnya Roh Kudus. Dalam keteladanannya inilah kita membuka tahun 2021. Saudara, awal tahun 2021 ini masih ditandai oleh kekhawatiran masyarakat global karena wabah corona belum berakhir. Dalam situasi inilah saya mengajakmu merenung, membuka tahun 2021 dengan hati seorang bunda. Seperti apa karakter hati seorang bunda yang ingin kita miliki? Yang pertama, hati yang penuh iman dan taat pada kehendak dan penyelenggaraan Tuhan. Seperti Maria, umat beriman hendaknya menerima situasi hidup ini dengan bersabar dan menyerahkan diri ke dalam penyelenggaraan Tuhan. Jangan menolak kehendak Tuhan, terimalah panggilannya, dan jalankanlah itu dengan tulus hati. Kedua, hati yang menyimpan semua perkara dan merenungkannya. Dengan merenungkan peristiwa hidup, kita selalu menemukan makna iman dan peranan Tuhan di dalamnya. Kita selalu membuka sudut hati bagi peranan Tuhan itu. Janganlah meninggalkan Tuhan sepahit apapun penderitaan yang kita tanggung saat ini. Ketiga, hati yang membawa sukacita bagi orang dan bergembira bersama mereka. Seperti Bunda Maria, kita perlu tanggap terhadap kesulitan dan penderitaan sesama. Sejauh kemampuan, kita perlu membawa kegembiraan bagi mereka. Kegembiraan itu walaupun kecil akan memberi optimisme untuk menghadapi ketidakpastian hari depan. Keempat, hati yang setia dan tabah memikul salib kehidupan. Jangan pernah berpikir bahwa hanya dirimu yang paling menderita. Kita semua menderita. Berhentilah mengeluh, pikulah salib dengan sabar. Saya percaya
Tuhan tidak memberi kita salib yang melebihi kemampuan kita. Saudara, selamat memasuki tahun 2021. Jalanilah dengan hati seorang bunda. Tuhan memberkati orang-orang yang setia kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, di awal tahun 2021 ini, izinkanlah kami memohonkan peneguhan atas jalan hidup kami. Singkirkanlah keraguan kami akan penyelenggaraanmu yang penuh cinta. Bukalah mata hati kami untuk memahami kehendak-Mu. Beri kami kemurahan hati untuk berbagi sukacita dengan sesama. Teguhkanlah hati kami untuk memikul salib kehidupan kami. Buatlah kami setia pada jalan-Mu, agar sampailah kami di tujuan terakhir, yakni rumah abadi bersama-Mu. Amin.